生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah yeah alright， 他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Throne of Soul. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 766. Pemusnahan Tunggal, 2. Setelah seperempat jam penuh, kabut abu-abu di sekitar Raja Undead menyebar perlahan. Ketika Night of Judgment of the Dead menghadapi Long Haon lagi, agresi sebelumnya telah lenyap sepenuhnya. Raja manusia yang terhormat, Anda telah menunjukkan kemampuan dan ketulusan Anda dengan perjanjian darah Anda. Karena Anda dapat membuat kontrak seperti itu dengan Austin Griffin, kami telah memutuskan untuk mempercayai Anda. Kami harap Anda dapat menepati janji Anda dan menahan Griffin, ksatria penghakiman orang mati merujuk Long Haon dengan cara yang berbeda, menyiratkan persetujuan mereka dan pengakuan mereka terhadap Long Haon. Long Haon mengangguk tanpa emosi. Saya tidak akan mengulangi apa yang baru saja saya katakan. Meskipun Night of Judgment of the Dead tidak dapat memperoleh janji lebih lanjut dari Long Haon, dia tidak mengejar masalah itu. Dia melirik Hao Yue di kejauhan dalam ketakutan, sebelum memimpin Raja Mayat Hidup dan tentara mayat hidup mereka mundur perlahan. Menyaksikan Raja Undead menghilang perlahan, Long Haon menghela nafas panjang. Cahaya putih meluas dari anggota tubuhnya, sebelum semua berkumpul menuju batu permata besar di dadanya. Ketika semua cahaya telah diserap, tahta surgawi keabadian dan penciptaan menghilang diam-diam dengan batu permata pusat. Long Haon terhuyung-huyung sedikit. Wajahnya sangat pucat. Dia hanya berhasil berdiri dengan dukungan Han Yu. Dia tidak melemah karena kelelahan energi spiritual. Sebaliknya, kelemahan itu datang dari jiwanya. Tahta surgawi keabadian dan penciptaan membuatnya merasa seperti memiliki kekuatan tanpa akhir. Tetapi upaya mental yang diperlukan untuk mengendalikan kekuatan yang menakutkan ini sangat mengerikan. Meskipun ia telah benar-benar menyatu dengan tahta, Long Haon hampir menghabiskan semua kekuatan mentalnya dalam pertempuran sebelumnya. Itu sangat normal bagi jiwanya untuk melemah. Ini juga salah satu alasan utama mengapa dia tidak ingin terus berjuang. Jika terus berlanjut, mungkin akan terlalu membebani jiwanya. Setelah beberapa saat meditasi, Long Haon menstabilkan kondisinya. Dia berkata kepada teman-temannya di sampingnya, Han Yu, saudara Sang, tolong periksa sekelilingnya. Semua orang menyebarkan dirimu di pinggiran domain pemurnian. Mari kita tunggu evolusi Hao Yue selesai. Baiklah. Semua orang bergerak cepat. Mereka semua mengambil posisi tertentu, sementara Cair tetap di domain pemurnian. Tidak ada satupun makhluk Undead yang bisa memasuki domain tanpa memberitahu mereka bahkan jika mereka menjadi tidak terlihat. Long Haon dijaga Cair. Matanya tertutup saat dia terus memulihkan kekuatan mentalnya. Yang mengejutkannya, rantai di lehernya yang berubah dari unicorn suci mulai mengeluarkan denyut nadi mental yang lembut, benar-benar terhubung dengan pikirannya. Unicorn tidak dapat membantunya memulihkan kekuatan mentalnya secara langsung, tetapi itu dapat menahan beberapa kelelahan mentalnya. Dengan begitu, Long Haon akan dapat memulihkan kekuatan mentalnya seperti ketika dia biasanya berkultivasi. Itu jelas akan jauh lebih cepat. Di bawah penyerapan cepat Cair, kekuatan pemurnian menjadi lebih tipis dan lebih tipis, sementara aura Cair menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Bahkan menara keabadian di bawahnya berubah menjadi putih yang sama dengan kekuatan pemurnian. Tentara Undead memang telah mundur dan mereka tidak menunjukkan tanda-tanda akan kembali. Long Haon bisa menebak apa yang Night of Judgment of the Dead dan Raja Undead pikirkan. Pikiran mereka sangat sederhana. Jika mereka terus bertarung, tidak ada kesempatan bagi mereka untuk meraih kemenangan, juga tidak mungkin bagi mereka untuk menghentikan Austin Griffin dari kebangkitan. Paling-paling, mereka hanya akan membuat Long Haon kehilangan beberapa orang, tapi itu akan membuat keluhan mereka menjadi batu. Begitu Austin Griffin terbangun, apakah itu masih akan menyelamatkan mereka?
Long Haon menggunakan perjanjian darah untuk membuktikan hubungan dekatnya dengan Hao Yue, jadi Night of Judgment of the Dead perlu bertaruh untuk itu. Dia bertaruh bahwa Long Haon akan menepati janjinya dan berhenti menargetkan mereka. Raja mayat hidup sebenarnya tidak punya pilihan lain selain ini setelah mempertimbangkan manfaat dan konsekuensinya. Mustahil bagi orang untuk mengetahui waktu di dunia hitam dan merah ini. Budidaya cair meningkat sebagai Hao Yue terus berkembang, sementara orang lain tetap waspada sambil menunggu. Namun, di dunia lain, perang terjadi. Ledakan. Dengan kilatan cahaya 9 warna, sosok cantik jatuh di kejauhan dan jatuh ke dalam hutan yang luasnya hampir 1000 meter persegi. Sosok cantik itu adalah makhluk yang istimewa. Itu sangat cantik dan berwarna hijau giok dengan sedikit warna biru. Kepalanya sangat mirip dengan naga, sementara tingginya sekitar 15 meter. Kisah panjangnya ditutupi dengan cincin simbol ungu tua. Bagian yang paling indah darinya adalah sayapnya. Di bagian atas sambungan antara sayap dan punggungnya memiliki warna yang sama dengan tubuhnya, tetapi secara bertahap berubah menjadi merah muda di bagian bawah sambungan, sebelum berangsur-angsur menjadi merah delima. Sayapnya sangat lebar dan bagian yang menonjol dari belakang juga berangsur-angsur berubah menjadi ungu. Di tepi sayapnya terdapat paku-paku yang ramping, dengan paku di ujung sayap yang paling panjang. Sayap juga ditutupi oleh gambar yang terbentuk dari garis emas, menggambarkan bulan. Pupil matanya juga berwarna hijau giok. Namun, mereka saat ini dipenuhi dengan kemarahan, sementara aura alamnya yang kuat melemah. Sebuah luka hitam terbakar ada di perut kanannya. Sebuah suara yang jelas dan dingin bergema di udara, tidak ada gunanya. Anda tidak bisa menghentikan saya. Kultivasi Anda mungkin sesuatu, tetapi masih ada perbedaan jika Anda membandingkannya dengan milik saya. Selain itu, kamu hanya naga peri. Sesosok melayang di udara dengan tenang di kejauhan. Rambut hitamnya yang tergerai melayang-layang dalam bentuk roda di belakangnya, sementara garis-garis ungu yang samar-samar berkedip-kedip di jubah hitamnya yang panjang. Itu membuat kulitnya tampak lebih pucat. Matanya tampak menyembunyikan cahaya bintang alam semesta saat wajahnya yang tampan membentuk senyum tipis. Bukankah ini Kaisar Dewa Iblis, Feng Xiu? Ini adalah dunia manusia dan sangat dekat dengan Saturn Mountain Pass tempat kuil Priest tinggal. Namun, Temple Union tidak menerima berita apapun tentang itu. Jangankan manusia, bahkan iblis tingkat tinggi, bahkan Dewa Iblis Bulan atau Dewa Bintang Iblis, tidak tahu bahwa Kaisar Dewa Iblis yang seharusnya mengasingkan diri di Istana Kaisar Iblis sebenarnya ada di sini. Naga peri perlahan bangkit. Itu membentangkan sayapnya dan terbang ke langit lagi. Penerbangannya jelas agak tidak stabil saat dia menatap Feng Xiu dengan dingin. Kaisar Dewa Iblis, lebih baik kamu melangkahi mayatku jika kamu ingin memasuki kuil ilusi. Mungkin kamu bisa mengalahkanku, tapi tanpa pilar Dewa Iblis, kemungkinan besar kita akan mati bersama. Kaisar Dewa Iblis menggelengkan kepalanya dengan lembut, tidak, kamu salah. Jika saya tidak memiliki keyakinan penuh, mengapa saya datang? Meskipun aku belum membawa pilar Dewa Iblis bersamaku untuk menipu semua orang dan untuk mencegah manusia yang mengganggu menemukanku, aku masih memiliki kemampuan untuk membunuhmu sepenuhnya. Saat dia mengatakan itu, Kaisar Dewa Iblis mengulurkan tangan kanannya perlahan. Setelah itu, warna hitam aneh muncul di depannya. Cahaya hitam tampak sangat lemah, tetapi pada saat muncul, semua cahaya di sekitarnya tampak tersedot. Cahaya di sana benar-benar turun ke dalam kegelapan. Naga peri menghasilkan raungan rendah dan cahaya 9 warna bersinar dari tubuhnya. Pulsa energi spiritual yang kuat tersapu. Itu tidak lebih lemah dari Kaisar Dewa Iblis. Namun, di saat berikutnya, semua cahaya tiba-tiba menghilang. Jika dilihat dari kejauhan, naga peri itu akan tampak seperti lentera yang tiba-tiba padam. Cahaya secara bertahap kembali. Kaisar Dewa Iblis tetap berdiri di sana, sementara naga peri masih melayang di udara. Pada saat itu, Feng Xiu bahkan lebih pucat dari sebelumnya. Tubuhnya benar-benar terhuyung-huyung saat dia melayang di udara. Kaisar Dewa Iblis benar-benar menjadi sangat lemah. Di sisi lain, banyak bintik hitam muncul di dada naga peri.
Bintik hitam ini seperti penyakit saat mereka perlahan menyebar. Mereka tidak menyebar dengan cepat, tetapi vitalitas luar biasa naga peri perlahan menurun. Batuk, batuk, Feng Xiu terbatuk 2 kali. Dia sebenarnya tidak bisa tinggal di udara lagi, mendarat di tanah. Namun, wajah tampannya tetap tersenyum. Jumlah total energi spiritual Anda harus antara 970.000 dan 980.000, sementara energi spiritual saya telah berhasil melampaui 1 juta. Saya bukan milik dunia ini, jadi setelah energi spiritual saya menembus, saya tidak akan menjadi dewa. Namun, saya harus menanggung serangan energi spiritual setiap hari. Ini adalah hukuman dewa, jadi saya membutuhkan status dewa untuk menangani masalah ini sepenuhnya. Dengan status dewa, saya dapat bergerak melalui ruang dan alam dan saya tidak akan terikat oleh prinsip-prinsip alam apapun. Saya juga tidak perlu khawatir tentang umur panjang saya. Anda harus merasa terhormat untuk mati untuk pemusnahan tunggal saya. Anda adalah yang pertama dan tentu saja, Anda kemungkinan besar akan menjadi yang terakhir juga. Mungkin tidak ada orang lain yang cukup layak bagiku untuk melakukan ini di Sheng Modalu. Naga peri agak tercengang saat melihat Feng Xiu. Kegelapan di dadanya telah menyebar ke sepertiga tubuhnya, sementara bintik cahaya mulai menjauh dari pusat kegelapan. Tubuhnya hancur berantakan. Pemusnahan tunggal. Anda sebenarnya telah mencapai itu. Anda benar-benar berhasil menahannya meskipun ada serangan balasan dari dewa. Anda harus menjadi yang terkuat dari semua kaisar dewa setan. Yang mulia Dewi Alam, mohon maaf. Saya telah melakukan semua yang saya bisa. Aku tidak bisa melindungi kuil ilusimu lagi. Seperti yang dikatakan, kegelapan tiba-tiba menyebar lebih cepat dan naga peri perlahan menghilang di udara sebagai bintik cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya. Dengan hilangnya, segala sesuatu di sekitarnya tampak redup. Aura alam dengan cepat menurun. Feng Xiu duduk di tanah, seolah-olah dia tidak merasakan apa-apa tentang semua yang baru saja terjadi. Wajahnya pucat, tapi sangat tenang. Cincin cahaya hitam mulai muncul di sekelilingnya dan hanya dalam waktu singkat, tekanan tak terlihat meluas dari tubuhnya sekali lagi. Semua tanaman di sekitarnya mulai mengerut. Ini adalah tanda vitalitas mereka diambil. Chapter 767. Pemusnahan tunggal, 3. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. 3 bola cahaya menyembur keluar dan secara bertahap mengembun menjadi bentuk di udara. Mereka berubah menjadi 3 teratai putih murni dan sempurna. Cair menghembuskan napas dan membuka matanya perlahan. Mereka dipenuhi dengan kejutan dan kegembiraan. Peringkat keempat dari langkah ke-9. Melalui pemurnian pasukan mayat hidup dan pemahamannya yang datang setelahnya, dia benar-benar mengatasi rintangan secara berurutan dan mencapai peringkat keempat dari langkah ke-9. Budidayanya bahkan telah melampaui Long Haon dalam 1 napas. Ini adalah pertemuan yang fantastis baginya. Dan, menara keabadian telah berevolusi menjadi putih transparan bersamanya. Itu pada dasarnya menyatu dengannya sepenuhnya, membebaskan diri dari bayang-bayang slumbering calamity elus sepenuhnya. Selamat, Cair, Long Haon tersenyum pada kekasihnya. Kegembiraan memenuhi wajahnya. Dari saat dia mulai sampai sekarang, Long Haon memperkirakan bahwa sekitar 10 hari telah berlalu di Sheng Modalu. Cair bukan satu-satunya yang mengalami peningkatan drastis dalam budidaya dalam 10 hari itu. Setelah pertempuran dengan Raja Mayat Hidup, semua orang di Bright Glimmer of Hope telah memperoleh pengalaman pertempuran yang kaya dan menjadi lebih terbiasa dengan peralatan baru mereka. Mereka masing-masing meningkatkan pemahaman mereka dan maju ke tingkat yang lebih tinggi. Meskipun pertempuran sebelumnya berbahaya, itu pada dasarnya adalah tempat pengujian untuk Bright Glimmer of Hope setelah mereka semua meningkatkan kekuatan. Cair tersenyum manis, energi spiritual saya seharusnya sama dengan Anda sekarang, tetapi kultivasi saya mungkin sedikit lebih tinggi dari Anda. Setelah Long Haon bergabung dengan tahta surgawi keabadian dan penciptaan, kultivasinya tetap berada di puncak peringkat ketiga dari langkah ke-9. Dengan kata lain, dia berada di kemacetan. Termasuk Heart of Eternity, energi spiritualnya sebenarnya telah mencapai lebih dari 400.000.
Chair telah menembus ke peringkat keempat, tapi energi spiritualnya hampir sama dengan Long Haon. Long Haon tersenyum, bukankah itu berarti Anda akan menjadi orang yang melindungi saya di masa depan? Chair membantu tangannya dan tersenyum lembut, tentu saja tidak. Tidak peduli kapan itu, kamu harus selalu melindungiku. Siapa yang membiarkanmu menjadi lelakiku? Omong-omong, bagaimana evolusi Hao Yue? Peningkatan besar dalam kultivasinya adalah kegembiraan yang tak terduga baginya. Tentu saja, akan sulit untuk mengulangi kejadian yang sama. Namun, menara keabadian juga telah menyerap sebagian dari kekuatan pemurnian, memperkuat elemennya. Itu membawa manfaat besar bagi peningkatan kekuatannya secara keseluruhan. Long Haon berkata, Hao Yue harusnya hampir selesai dengan evolusi. Lihat. Chair melihat ke arah yang ditunjuk Long Haon. Seperti yang diharapkan, Hao Yue yang terbaring di sana tidak lagi damai. Tubuhnya telah tumbuh jauh lebih besar sekali lagi, bahkan lebih besar dari klan Kaisar Naga Iblis, para Naga Iblis. Panjangnya benar-benar melebihi 40 meter dan masing-masing lehernya tumbuh lebih tebal. Sisik ungunya bersinar dengan kilau terang saat aura menakutkan memudar masuk dan keluar. Kedua belas penjaga suci sekarang tidak lagi bersedia untuk tetap di sisinya. Dua tonjolan besar di bagian paling depan terus bergetar dan cairan ungu bahkan mulai keluar di bagian paling atas. Jelas, mereka seharusnya menjadi dua kepala. Begitu mereka tumbuh dewasa, evolusi Hao Yue akan selesai. Long Haon berkata, saat Hao Yue berevolusi, dia tampaknya terus-menerus menyerap kekuatan khusus dari dunia ini. Saya tidak dapat dengan jelas mengidentifikasi kekuatan ini dengan koneksi saya dengannya, tetapi saya yakin bahwa itu bukanlah elemen kegelapan dan elemen api yang terkontaminasi oleh dunia ini. Itu pasti kekuatan lain, dan sepertinya itu berasal dari dirinya sendiri sejak awal. Chair sedikit mengernyitkan alisnya dan berkata dengan lembut, Haon, apakah itu Kaisar Dewa Iblis atau Undead dari alam ini? Mereka semua ingin melakukan hal buruk pada Hao Yue. Sepertinya jika Hao Yue matang dengan sukses, itu akan menjadi ancaman besar bagi mereka. Jika Hao Yue benar-benar sekuat itu, mungkin. Long Haon mengeluarkan tanda lembut dan dia melingkarkan tangannya di pinggang tipis Chair. Dia berkata, Hao Yue adalah saudara lelakiku yang baik. Aku hanya bisa memilih untuk percaya padanya. Apakah saya harus meninggalkannya hanya karena kecurigaan saya atas kekuatannya di masa depan? Tidak mungkin bagi saya untuk melakukan itu, jadi saya tidak punya pilihan lain. Dan, saya percaya bahwa bahkan jika Hao Yue adalah Austin Griffin yang mereka bicarakan di kehidupan sebelumnya, itu hanya saudara baik saya Hao Yue sekarang. Fakta darah tidak hanya membawa hubungan kami. Saya juga telah mengubah elemennya di masa lalu. Terlepas dari garis keturunannya yang mulia dan kuat, itu juga mengandung bagian dari garis keturunan saya. Chair mengangguk dengan lembut, baiklah. Apapun yang Anda pilih, saya akan mendukung Anda tanpa syarat. Bahkan sekarang, Long Haon masih tidak yakin tentang asal-usul Hao Yue yang sebenarnya. Dia bahkan tidak mau menyelidiki. Namun, itu seperti apa yang dia katakan. Terlepas dari asal-usul Hao Yue, seberapa kuatnya di masa lalu dan seberapa merusaknya, itu adalah saudaranya. Apakah dia seharusnya menyalahkan Hao Yue hanya karena ketakutannya akan kekuatan masa depan Hao Yue? Dia hampir selesai, kata Long Haon tiba-tiba. Pada saat yang sama, 9 simbol garis emas keunguan muncul. Cahaya yang intens menerangi area seluas beberapa lusin meter persegi. Chair juga melompat ketakutan. Sebuah tambahan, aura menakutkan yang sama dengan Hao Yue tiba-tiba muncul di Long Haon. Aura ini bahkan sepertinya membuat domain pemurniannya bergetar. Dengan kilatan cahaya ungu, Long Haon telah muncul di atas Hao Yue. Cahaya keunguan emas mulai melebar dari dahinya, menutupinya dari kepala hingga kaki dalam sekejap mata. Dia menjadi warna yang sama. Kejadian yang tiba-tiba membuat khawatir orang lain dari secercah harapan yang sedang berkultivasi. Setelah terbangun, mereka langsung berhamburan dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Hao Yue telah mencapai momen penting dari evolusinya. Long Haon tampaknya terpengaruh oleh evolusi ini juga. Sekarang adalah waktu yang paling berbahaya. Namun, setelah terbangun pada waktu yang tepat,
cair menjadi tulang punggung Bright Glimmer of Hope. Kekuatan pemurniannya memberikan pencegahan yang cukup untuk menakut-nakuti musuh. Cair menunjuk ke udara dengan sabit Dewa Kematian di tangan kanannya dan 3 teratai putih yang dipadatkan sebelumnya segera terbang keluar. Ketiga teratai itu terbang ke 3 arah yang berbeda, membentuk lingkaran yang jauh dari tempat Haoyue berevolusi. Bukankah ini bunga teratai yang berkembang? Jika pembangkit tenaga mayat hidup benar-benar datang untuk menyerang, mereka harus mempertimbangkan konsekuensi dari bunga teratai berkembang ini yang meledak terlepas dari mana mereka berasal. The Bright Glimmer of Hope saling memahami dengan baik. Mereka yang mahir dalam pertempuran jarak dekat tetap berada di luar, sementara para penyihir tetap berada di dalam. Chen Ying'er memilih untuk melepaskan gerbang pemanggilan makhluknya tanpa ragu-ragu sekali lagi. Setelah pertempuran melawan Lich King, Chen Ying'er telah belajar banyak. Sekarang, pemanggilannya dan meningkat drastis. Kali ini, hanya 1 gerbang pemanggilan makhluk yang terbuka, tetapi binatang ajaib yang sangat istimewa muncul darinya. Itu adalah kuda putih bersih, yang bersinar dengan cahaya transparan. Terlepas dari warna dan cahaya yang dipancarkannya, tampaknya tidak ada bedanya dengan kuda biasa, tetapi segera, ia menunjukkan kekuatannya. Dengan sekejap, seperti sambaran petir putih, kuda putih itu tiba di pinggiran. Itu benar-benar tiba di bawah bunga teratai yang berkembang dan menggunakan kepalanya untuk menyenggol bunga itu dengan lembut. Sesuatu yang aneh terjadi. Cahaya putih dari bunga teratai berkembang tidak menolaknya sama sekali. Sebuah cincin cahaya putih secara bertahap muncul di tubuh kuda dan di bawah kakinya. Dimanapun cincin cahaya itu tercapai, cahaya putih lembut perlahan-lahan akan meluas. Itu sebenarnya kekuatan pemurnian yang sama dengan cair. Ini adalah binatang pemurnian, Aldo. Rumor mengatakan bahwa itu adalah tunggangan Dewa Kematian. Chen Ying'er terkikik dan menunjuk cair dengan tangan kanannya. Binatang pemurnian, Aldo, segera berbalik. Ketika melihat cair, itu segera menemukannya dekat. Itu meletus dengan kecepatan yang menakutkan dan langsung tiba di samping cair, menyenggolnya dengan kepalanya yang besar. Cair bisa merasakan aura pemurnian dari itu dan dia tidak bisa membantu tetapi menjadi sangat gembira. Dengan bantuan binatang pemurnian, kekuatan pemurniannya akan menguat. Jelas, akan jauh lebih mudah untuk berurusan dengan undead di alam ini. Saat mereka dengan hati-hati menjaga Haoyue memasuki momen paling penting dari evolusinya. Cahaya ungu terus-menerus melonjak keluar dari tubuh Haoyue, berkumpul di atasnya. Di mana Long Haon tinggal berada di tengah ungu. Keunguan adalah kehendak kehancuran, tetapi karena hubungan darah mereka, Long Haon tidak bertentangan dengan kekuatan asli Haoyue. Kekuatan kehancuran jauh lebih brutal daripada kekuatan cahaya aslinya. Ketika keinginan kehancuran melonjak ke dalam tubuhnya, Long Haon menghancurkan kemacetan peringkat ketiga dari langkah ke-9. Energi spiritualnya naik dengan gila-gilaan sekali lagi. Kali ini, itu karena peningkatan kekuatan dari penggabungan dengan tahta surgawi keabadian dan penciptaan, serta kekuatan dari Haoyue. Sisik Haoyue secara bertahap mulai retak. Sisik yang telah menjadi besar saat mereka tumbuh bersamanya secara bertahap retak menjadi sisik yang lebih kecil. Setiap skala kasar seukuran 2 tangan, dan puncak pada setiap skala berubah menjadi 9 puncak yang saling bersilangan. Cahaya ungu yang dibiaskan telah menjadi warna-warni juga. Iridescence terus berubah warna. Setiap skala tunggal di Haoyue mengeluarkan warna ungu yang berwarna-warni, sehingga warna ungu akan bervariasi dalam kedalaman tergantung pada sudutnya. Itu menambahkan karakteristik misterius padanya dan itu bahkan lebih megah dari sebelumnya. Ketika ungu telah mencapai warna terdalamnya, Haoyue akan disamarkan di dunia hitam dan merah ini. 2 tonjolan besar bergetar lebih keras juga. Bahkan lebih banyak cairan ungu mengalir keluar. Faktanya, retakan menjadi terlihat. Aura Haoyue meletus seperti air mancur panas dan segera menerobos langkah ke-9. Setelah itu, terus meningkat. Dalam sekejap mata, itu telah melampaui Long Haon dan terus mendaki. Akhirnya, sebuah kepala besar muncul dengan berani dari tonjolan di sebelah kiri dengan semburan. Itu mengeluarkan suara gemuruh.
Sisik ungu warna-warni segera bersinar terang dan aura Hao Yue meletus sekali lagi pada waktu yang sama. Di sebelah kanan, kepala besar lainnya muncul dan aura kuatnya segera bangkit kembali. Chapter 768. Hao Yue berkepala 8, Long Haon benar-benar diselimuti oleh cahaya ungu. Dia tidak lagi terlihat. Tubuh Hao Yue meletus sekali lagi dan panjangnya langsung melampaui 50 meter. Itu menjadi makhluk yang luar biasa. Dua kepala baru Hao Yue juga berwarna berbeda. Kepala kiri berwarna emas gelap, dengan hanya satu mata. Dibandingkan dengan kepala lainnya, matanya jelas lebih besar sepertiga. Dari atas kepalanya hingga ke lehernya, ada garis rapi dari paku-paku emas gelap yang besar. Lonjakan di bagian paling atas adalah yang terbesar, panjangnya mencapai 2 meter. Kilauan logam yang dingin terasa dingin. Mata tunggal terus bersinar dengan kilau emas. Kepala lainnya berwarna hitam dan ungu, tetapi itu bukan dari atribut gelap, karena bola petir terus-menerus berkedip di dekat tanduk tunggalnya, yang menunjukkan elemennya. Tanduk tunggal di kepala besar itu sangat istimewa. Di bawah, itu bergerigi seperti kilat, sedangkan bagian atasnya adalah bola. Sepertinya agak mirip dengan tomat. Setelah dua kepala muncul, Hao Yue mengangkat 6 kepala lainnya juga. Pemandangan itu terlalu mengesankan ketika 8 kepala terangkat bersama. Itu memiliki tubuh pegunungan, sisik aneh, ungu dan warna-warni dan aura menakutkan, serta 8 kepala besar yang mewakili 8 elemen berbeda. Saat ini, aura Hao Yue telah melampaui Night of Judgment of the Dead. Kultivasinya mungkin telah mencapai sekitar peringkat ke-7 dari langkah ke-9. Cahaya ungu naik dari tubuh Hao Yue, secara bertahap membentuk awan ungu di atasnya. Saat awan ungu perlahan meluas, kehendak kehancuran yang mengerikan dengan paksa membersihkan semua kotoran di udara. Segera, seluruh langit menjadi ungu. Bahkan matahari menjadi ungu saat menggantung di udara. Ketika Bright Glimmer of Hope melihat Hao Yue, mereka benar-benar merasa seperti akan mati lemas. Itu terlalu kuat. Hao Yue benar-benar telah menjadi terlalu kuat, begitu kuat sehingga mereka tidak dapat lagi membedakan kekuatan sebenarnya dengan benar. Pulsa energi spiritualnya telah melampaui Night of Judgment of the Dead. Hanya level apa yang telah dicapai oleh tubuhnya yang luar biasa? Namun, satu-satunya hal yang dikhawatirkan oleh Bright Glimmer of Hope adalah kendali Long Haon atas Hao Yue. Setelah melampaui budidaya Long Haon dan sekarang memiliki keinginan kehancuran yang begitu kuat, bisakah Long Haon masih mengendalikan Hao Yue? Kekhawatiran bahwa Cair telah menyatakan kepada Long Haon sebelumnya mewakili apa yang orang lain pikirkan juga. Hao Yue perlahan membentangkan dua sayapnya yang besar saat tubuhnya yang kuat ditopang oleh keempat anggota tubuhnya. Kedelapan kepalanya mengeluarkan teriakan marah sekali lagi dan pupilnya yang berkedip dengan warna berbeda berubah menjadi ungu pada saat yang bersamaan. Mereka semua menghela nafas ungu di Long Haon bersama-sama. Apa yang Hao Yue lakukan? Wang Yuanyuan mau tidak mau bertanya dengan agak gugup. Cair menatap ke kejauhan dan berkata dengan tegas, kita harus percaya pada penilaian Long Haon. Sebenarnya, dia juga gugup. Jika Hao Yue benar-benar ingin menyakiti Long Haon, sudah terlambat bagi mereka untuk campur tangan. Meskipun mereka mengharapkan Hao Yue menjadi sangat kuat setelah berevolusi, mereka tidak pernah berharap itu menjadi begitu kuat. Namun, Hao Yue membuat mereka segera berhenti khawatir. Cahaya keemasan keunguan melintas di udara di bawah 8 napas yang masuk, seperti salah satu sisik emas keunguan dari tubuh Hao Yue. Warna emas keunguan yang mendalam mengalir di sekitar tubuh Long Haon dan 9 garis simbol emas keunguan di dahinya menjadi lebih cerah dan lebih cerah. 9 garis menonjol dan sedikit menyusut di dahinya, sebelum tetap di sana. Kali ini, 9 baris tidak muncul begitu saja untuk sementara. Sebaliknya, mereka tetap di sana seperti tanda di Long Haon. Aura Long Haon juga berubah. Meskipun tidak meletus seperti Hao Yue, kultivasinya terus meningkat. Sekarang, semua pakaian di tubuhnya telah lenyap. Mereka semua telah menjadi emas keunguan. Heart of Eternity berdegup kencang di dadanya. Pada saat yang sama, bola cahaya putih muncul dalam warna emas keunguan.
Ini mewakili pelet spiritual Long Haon, serta rongga spiritual terbesarnya. Dahi, bahu, pinggul, lutut, dan sikunya juga menyala dengan cahaya putih, sebelum memanjang ke bawah. Setiap bola cahaya putih mewakili rongga, serta 10.000 energi spiritual Long Haon. Pada awalnya, hanya ada 39 bola cahaya putih, tetapi saat kekuatan Haoyue masuk, semakin banyak cahaya putih muncul di Long Haon. 45, 46, 47, 49. Dalam sekejap mata, budidaya Long Haon telah mencapai puncak peringkat keempat dari langkah ke-9. Dia telah melampaui cair lagi dan jika dia maju lebih jauh, dia akan mencapai peringkat kelima. Mencapai peringkat kelima adalah dunia yang diketahui secara keseluruhan untuk pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9. Itu setara dengan lompatan besar. Sifat dari Pakta Darah benar-benar dipamerkan pada saat seperti ini. Long Haon dan Haoyue selalu mendukung satu sama lain. Setiap kali salah satu dari mereka meningkat dalam kekuatan, yang lain akan mendapatkan peningkatan juga. Sekarang Haoyue telah langsung berevolusi dari 6 kepala menjadi 8 kepala. Efek pada kekuatan Long Haon jauh lebih besar daripada semua evolusi di masa lalu. Tiba-tiba, cahaya keemasan keunguan di Long Haon menyala. Setelah itu, semua rongganya juga menyala. Cahaya putih bahkan berhasil mendorong cahaya keemasan keunguan untuk sementara. Rongga ke-50 menyala terang. Peringkat kelima dari langkah ke-9. Long Haon akhirnya berhasil menembus ke peringkat kelima dari langkah ke-9. Kekuatan Haoyue sebenarnya membantunya mengatasi 2 kemacetan berturut-turut. Energi spiritualnya terus meningkat, tetapi jelas melambat dibandingkan dengan awalnya. 51, 52, 53. Setelah munculnya rongga spiritual ke-57, energi spiritualnya berhenti naik dan cahaya keemasan keunguan berangsur-angsur stabil juga. Sekarang, Long Haon telah benar-benar menjadi yang terbesar di Temple Union dalam hal jumlah energi spiritual. Ditambah dengan dorongan tambahan dari Heart of Eternity, energi spiritualnya bahkan telah melampaui Star Rizky Holy Knight yang Haoyu. Cahaya berkelebat dan surut sebagai aura Long Haon secara bertahap tumbuh stabil. Warna ungu dari 8 kepala besar Haoyue berangsur-angsur memudar, kembali ke warna aslinya. Namun, mata mereka bersinar dengan keintiman. Jelas, evolusi kekuatannya tidak mengubah perasaannya terhadap Long Haon. Cahaya keemasan keunguan sedikit menghilang. Hanya 9 baris simbol emas keunguan yang tersisa di dahi Long Haon. Dia perlahan membuka matanya. Pupil matanya masih berwarna emas jernih, tetapi pada saat dia membuka matanya, warna ungu melintas di kedalaman matanya. Melihat Haoyue di bawahnya, Long Haon sangat terkejut, bukan oleh kekuatan Haoyue, tetapi oleh keindahan tubuh, serta efek yang dibawa Haoyue padanya. Rongga spiritualnya langsung melonjak dari 39 menjadi 57, membuatnya benar-benar menjadi pembangkit tenaga listrik terbesar di dunia manusia. Ditambah dengan tahta surgawi keabadian dan penciptaan dan Haoyue, ini adalah pertama kalinya Long Haon memiliki keyakinan penuh dalam menantang Kaisar Dewa Iblis. Dan, jiwanya juga tumbuh lebih kuat, yang setara dengan energi spiritual yang lebih kuat. Letusan kekuatan mental membuatnya semakin terkejut. Kekuatan mental alami Long Haon adalah luar biasa, jauh lebih kuat daripada orang biasa. Setelah Haoyue berevolusi kali ini, kekuatan mentalnya benar-benar meningkat lebih dari 2 kali lipat, yang lebih dari cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya Haoyue. Tiba-tiba, kepala emas gelap Haoyue melesat ke satu sisi. Hanya kepala itu yang bersinar terang dengan cahaya keemasan dan pada saat berikutnya, tubuh pegunungan Haoyue menghilang begitu saja. Long Haon merasakan ada sesuatu yang salah. Ketika Haoyue muncul kembali, dia berada beberapa ribu meter jauhnya. Cahaya ungu pekat muncul di udara. 2 sosok muncul di hadapan Haoyue di bawah iluminasi cahaya ungu. Bukankah mereka Knight of Judgment of the Dead dan Lich King? Ternyata, mereka masih tidak terlalu mempercayai janji Long Haon, jadi mereka diam-diam menyelinap kembali. Awalnya, mereka mempertimbangkan untuk meluncurkan serangan diam-diam, tetapi ketika 3 bunga teratai berkembang milik cair muncul di udara, mereka menolak gagasan itu.
Mereka memohon bahwa Long Haon akan berpegang pada kata-katanya. Sekarang setelah Hao Yue selesai berevolusi dan tekanannya yang menakutkan sama dengan 6.000 tahun yang lalu, mereka benar-benar ketakutan. Mereka tidak berani bergerak, takut Hao Yue akan menemukan mereka. Namun, tidak mungkin bagi mereka untuk bersembunyi dari Hao Yue dengan kultivasi mereka. Setelah kekuatan Long Haon meningkat, Hao Yue segera berangkat untuk mereka. Kepala emas gelap yang baru tumbuh tiba-tiba mengayunkan dirinya sendiri dan tonjolan duri di kepalanya segera memanjang, menjadi 18 bilah cahaya metalik yang menakutkan, menebas ke arah Knight of Judgment of the Dead dan Lich King dengan kejam. Pada saat yang sama, cahaya keemasan keluar dari satu-satunya matanya, menuju mereka berdua. 7 kepala lainnya tidak melakukan apa-apa. Mereka hanya menonton. Ketika Hao Yue muncul di hadapan mereka berdua, cahaya ungu pekat telah berubah menjadi cincin besar untuk mencegah mereka melarikan diri. Lich King menjerit dan dia menyilangkan tangannya di depan dadanya. Gas ungu melonjak dalam upaya untuk memblokir seberkas cahaya keemasan. Namun, cahaya keemasan merobeknya tanpa perlawanan sedikit pun, langsung mendarat di tubuhnya. Lich King segera berubah menjadi patung emas dan setelah itu, 18 bilah logam besar menghujani. Pada saat ini, jika Knight of Judgment of the Dead bersikeras untuk melarikan diri, dia mungkin masih punya pilihan. Lagi pula, Hao Yue baru saja selesai berevolusi, jadi kekuatannya tidak sepenuhnya stabil, dan dia telah menargetkan Lich King terlebih dahulu. Bahkan jika Hao Yue benar-benar mengalahkan Knight of Judgment of the Dead dalam hal elemennya, masih mungkin baginya untuk keluar dari cahaya ungu dengan kultivasinya di peringkat ke-7 dari langkah ke-9. Chapter 769. Hao Yue berkepala 8, 2. Namun, Knight of Judgment of the Dead tidak melakukan itu. Dengan sekejap, dia memblokir di depan Lich King dan mengangkat pedang ungu gelapnya. Dia menghasilkan cahaya kabur dan memblokir serangan Hao Yue. Dentang berat terus-menerus meletus di udara. Knight of Judgment of the Dead sebenarnya dipukul mundur oleh kepala emas gelap baru Hao Yue. Mengaum. 7 kepala lainnya semua menghasilkan raungan marah. Pada saat berikutnya, kabut cahaya ungu terang meluas dari tubuh Hao Yue. Meskipun orang-orang dari Bright Glimmer of Hope tidak ambil bagian dalam pertempuran ini, mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik, sehingga mereka bisa merasakan apa yang akan dilakukan Hao Yue di kejauhan. Lin Xin tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, apakah itu 8 elemen esensi gangguan? Apakah ada di antara kalian yang pernah mendengar tentang sihir yang menggabungkan unsur-unsur? Meskipun mata si Masian juga melebar karena terkejut, dia terus menambahkan dengan sinis, aneh hanya karena kamu jarang melihatnya. Apakah kamu tidak melihatnya sekarang? Itu terlalu kuat. Ya, itu benar-benar terlalu kuat. Itu adalah 8 elemen Essence of Disorder dan digunakan secara instan. Ketika cahaya ungu terang menghantam Knight of Judgment of the Dead dan Lich King, energi spiritual keluar dari tubuh mereka berdua. Secara khusus, Knight of Judgment of the Dead yang berdiri di depan memiliki semua kegelapannya yang mewakili elemen kegelapan yang terseret. Pedang besar di tangannya juga kehilangan kilaunya. Pada saat ini, bilah cahaya dari kepala emas gelap Hao Yue dengan cepat menyatu menjadi bilah besar, menyerang Knight of Judgment of the Dead dengan berani. Pada saat yang sama, kabut ungu tebal menyembur keluar dari 7 kepalanya yang lain, sehingga ksatria itu bahkan tidak bisa melarikan diri lagi. Juga pada saat inilah Lich King yang telah terlepas dari tubuhnya yang diselimuti warna emas tiba-tiba muncul di depan Knight of Judgment of the Dead. Dia merentangkan tangannya dan sepertinya dia ingin menggunakan tubuhnya untuk memblokir serangan yang mengerikan itu. Sebuah cahaya dingin melintas di kepala gelap Hao Yue. Blokir? Apa lelucon? Begitu pedang itu jatuh, kedua Raja Undead akan mati. Pada saat kritis ini, cahaya putih tembus cahaya tiba-tiba muncul. Dentang! Getaran tajam terdengar, begitu kuat sehingga secercah harapan di kejauhan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencengkeram telinga mereka. Ksatria penghakiman kematian dan Raja Lich mundur bersama. Hao Yue terkejut. Dia melihat sosok yang telah dia pukul dan tidak mengejarnya.
Bukankah Long Haon yang telah memblokir Night of Judgment of the Dead dan Lich King? Mengaum, GRR. 8 kepala Hao Yue menggeram bingung. Hanya dengan benar-benar menerima serangan Hao Yue, Long Haon dapat memahami betapa menakutkannya hal itu sekarang. Lengan Long Haon yang mencengkeram pedang keabadian keduanya menjadi mati rasa saat melakukan serangan. Dan, keinginan kehancuran yang mengerikan menghindari Sword of Eternity dan meninggalkan bekas putih di Armor of Eternity. Meskipun tanda putih dengan cepat menghilang, Long Haon masih bisa merasakan hiruk-pikuk yang disebabkan oleh aura kehancuran. Hao Yue, cukup. Long Haon berkata dengan serius, saya berjanji kepada mereka bahwa jika mereka tidak mengganggu evolusi Anda lagi, kami akan mengampuni mereka. Mereka tidak bisa mengancammu lagi, jadi biarkan saja mereka pergi. Night of Judgment of the Dead dan Lich King pada dasarnya baru saja lolos dari kematian. Mereka menatap pria di Armor of Eternity dengan tatapan kosong. Perasaan mereka sangat campur aduk. Dia benar-benar memenuhi janjinya. Dia telah menghentikan Austin Griffin dari membunuh mereka. Hao Yue terus menggeram, jelas tidak mau mengampuni kedua Raja Undead ini. Long Haon mendengus marah, jika kamu benar-benar ingin melakukannya, bunuh aku dulu. Dia sangat menghargai janjinya. Selain itu, dia merasakan sedikit kegelisahan dari aura kehancuran yang mengerikan dari Hao Yue. 8 kepala Hao Yue mengedipkan mata mereka pada saat yang sama dan geramannya berhenti. Ini mengepakkan sayapnya dan mendekati Long Haon erat. 8 kepalanya memanjang bersama. Hati-hati, Sang Lich King tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Long Haon tetap di tempatnya. Kepala emas gelap Hao Yue memelototi Lich King, sebelum menyenggol tubuh Long Haon dengan lembut bersama 7 anak lainnya. Dari tampilannya, tidak ada bedanya dengan hewan peliharaan yang menjilat tuannya. Night of Judgment of the Dead dan Lich King benar-benar tercengang. Dalam pikiran mereka, Austin Griffin adalah keberadaan yang menakutkan. Bagaimana mungkin dia bisa begitu dekat dengan manusia? Dan, itu jelas menyatakan kepatuhan. Dengan kata lain, itu telah menyetujui manusia dan memutuskan untuk berhenti memburu mereka? Merasakan kedekatan Hao Yue dengan sedikit kemarahan, ekspresi Long Haon mereda. Dia dengan lembut menyentuh 2 kepala baru dan berkata, saya mengerti kemarahan Anda, tetapi satu-satunya cara untuk menyelesaikan keluhan adalah melalui rekonsiliasi. Selain itu, mereka tidak dapat mengancam Anda lagi. Jika tebakanku benar, kamu pasti telah menyebabkan mereka kesakitan di kehidupan masa lalumu, atau mereka tidak akan memperlakukanmu seperti ini. Jika Anda terus mencari balas dendam, kapan masalah ini akan diselesaikan? Biarkan saja mereka. Hao Yue mengangguk dengan lembut dan berhenti bertahan. Sejak mengikuti Long Haon, ini adalah pertama kalinya Long Haon marah padanya. Itu membuatnya merasa takut, jadi jelas tidak akan bertahan dengan apa yang diinginkannya. Long Haon melihat Night of Judgment of the Dead dan Lich King. Dia berkata dengan acuh tak acuh, kamu bisa pergi. Jika Anda ikut campur ketika Hao Yue berevolusi, ini tidak akan pernah terjadi. Terima kasih telah memaafkan kami, Raja Manusia yang Agung. Lich King dan Night of Judgment of the Dead membungkuk ke arah Long Haon pada saat yang bersamaan. Long Haon menghela nafas dengan lembut, kamu telah mendengar apa yang baru saja aku katakan sebelumnya juga. Jika Anda bisa melepaskan keluhan Anda, silakan lakukan. Kedua Raja Undead terdiam. Beberapa detik kemudian, Night of Judgment of the Dead berkata dengan serius, jika kamu mengalami apa yang kami alami di masa lalu, kamu akan mengerti mengapa kami tidak bisa melepaskannya. Terima kasih telah memaafkan kami. Sebelum kita pergi, saya harus memperingatkan Anda bahwa meskipun perjanjian darah telah banyak mengubah Austin Griffin, karakter bawaannya tidak akan berubah. Begitu dia membangkitkan semua kekuatannya, dia mungkin tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dengan itu, Night of Judgment of the Dead membungkuk ke arah Long Haon sekali lagi, sebelum pergi sebagai 2 garis cahaya dengan Lich King. Setelah sepenuhnya membangkitkan kekuatannya, Long Haon menatap Hao Yue dengan heran. Dia terdiam. Apakah Hao Yue masih belum mencapai bentuk lengkapnya, meskipun menjadi begitu kuat? Itu juga pada saat ini bahwa lampu hijau melintas di dekat dada Long Haon ini.
Jantungnya berhenti berdetak. Ini adalah kontrak Xia Olei? Apakah sesuatu terjadi pada Xia Olei? Terkejut, Long Haon segera menepuk kepala Hao Yue dan berkata, Hao Yue, kamu baru saja berevolusi, jadi stabilkan kultivasimu dulu. Aku akan segera kembali. Saat dia mengatakan itu, dia dengan cepat menepuk dadanya dan lampu hijau segera muncul dari sana, menyelimuti tubuhnya dalam sekejap mata. Dengan sekejap, dia menghilang. Dia bahkan tidak menjelaskan apapun kepada teman-temannya. Dia hanya mengatakan 3 kata kepada Chair tepat sebelum dia pergi, Ye Xia Olei. Knight of Judgment of the Dead memegang tangan Lich King yang layu dan perlahan terbang di udara. Kenapa kamu memblokir di depanku sebelumnya? Knight of Judgment of the Dead tiba-tiba bertanya dengan serius. Suara tajam Lich King menjadi lembut pada saat itu, kita sudah hidup terlalu lama. Aku tidak menyesal mati bersamamu, dan kamu bisa saja pergi sebelumnya, tahukah kamu? Ketika saya memblokir di depan Anda, saya berhenti takut pada Austin Griffin. Ketika Anda tidak meninggalkan saya dan menghadapinya dengan saya tahu bahwa Anda masih mengingat saya, bukan? Selama ini kamu tidak menjagaku karena kelebihan kekuatanku, tapi karena kamu tidak pernah melupakanku, sama seperti aku yang tidak pernah melupakanmu. Anda selalu menolak untuk mengakuinya. Kali ini, tidak ada tempat bagimu untuk bersembunyi. Augustine, apakah kamu masih ingin terus membodohiku? Api jiwa di mata Knight of Judgment of the Dead melompat dengan lembut, Ina, mengapa kamu harus mengungkit ini? Kami berdua sudah menjadi mayat hidup. Yang tersisa hanyalah api jiwa kita yang tak terpadamkan. Tubuhku menjadi sangat jelek, dan aku. Cukup, jangan katakan apa-apa lagi. Ina berkata dengan sengit, mengapa kita tidak pantas mendapatkan cinta hanya karena kita adalah undead? Mengapa Anda mengatakan ini kepada saya? Itu hanya ego menjijikan Anda yang menghantui Anda. Anda pernah menjadi pangeran, tetapi Anda telah menjadi mayat hidup sekarang, jadi Anda tidak bisa menghadapi diri sendiri. Atau apakah Anda mengatakan bahwa cinta kita hanya terbatas pada daging, di mana Anda tidak akan mengakuinya jika tidak ada penyatuan daging? Tidak, tentu saja tidak. Nada bicara Knight of Judgment of the Dead meningkat, Ina, akulah yang gagal melindungimu saat itu. Akulah yang gagal menjaga sisimu di saat-saat terpenting, membiarkanmu terbunuh tepat di hadapanku dan menjadi undead. Aku tidak berhak memberitahumu bahwa seseorang sejelek aku pernah menjadi kekasihmu. Setelah saya menjadi undead, saya kelelahan secara fisik dan mental. Semua harapan saya hancur pada saat itu. Hanya untuk melindungimu aku memutuskan untuk bertahan hidup, itulah sebabnya aku bekerja keras untuk menjadi lebih kuat. Bagaimana mungkin aku tidak mencintaimu? Di hati saya, tidak peduli apa yang Anda menjadi, Anda selalu Ina tercinta. Mendengarkan pengakuan tanpa ragu dari Knight of Judgment of the Dead Augustine, Soulfire Lich King Ina melunak, aku juga mencintaimu, Augustinku. Sudah lebih dari 6.000 tahun. Setelah hari bencana itu, kami semua menjadi undead. Tapi, setelah 6.000 tahun ini, hanya satu nama yang masih ada di hatiku, dan itu kamu, Augustine. Meskipun kita berdua adalah undead, meskipun kita tidak memiliki masa depan, aku tidak ingin berpisah denganmu lagi, bahkan jika hanya ada dunia hitam dan merah ini, Augustinku sayang. Saat dia mengatakan itu, Lich King dengan lembut bersandar ke lengan Knight of Judgment of the Dead. Mereka tidak memiliki rasa sentuhan, tetapi pada saat itu, Soulfire mereka tampak berbau bersama, dan Soulfire melompat lebih lembut. Chapter 770 Hao Yue berkepala 8, 3. Cahaya hijau menyembur ke udara sebagai pilar, sebelum perlahan menghilang. Tanah bergetar dan hutan mengerang. Retakan muncul begitu saja di udara entah dari mana. Kaisar Dewa Iblis berdiri di antara pilar cahaya hijau dengan tenang saat dia melihat sosok hijau ilusi di kejauhan. Berhentilah berjuang. Aku sudah menghancurkan kuil ilusi. Surga ilusi akan segera runtuh. Naga peri telah mati di tanganku juga. Bahkan jika Anda telah mengambil hati perinya, itu tidak berguna.
Hati peri naga peri adalah obat pemulihan terbaik yang pernah ada, itu pada dasarnya dapat membawa Anda kembali dari kematian. Namun, itu tidak berguna bagimu. Saya tahu bahwa Anda adalah dewa yang ditinggalkan oleh Dewi Alam. Merupakan suatu kehormatan bagi Anda untuk dapat menyatu dengan jiwa saya. Suara Demon God Emperor Feng Xiu sangat lembut. Meskipun sekelilingnya dipenuhi dengan celah spasial, mereka tidak melakukan apapun padanya. Sosok hijau di kejauhan menjadi lebih jelas dan lebih jelas saat aura kehidupan dari pilar kehidupan hijau semakin lemah. Berhentilah bermimpi. Bahkan jika saya harus meledakannya, saya tidak akan memberikannya kepada Anda. Suara dingin Ye Xiaolei dipenuhi dengan kebencian. Rumahnya telah dihancurkan dan naga peri yang telah menjaga kuil ilusi selama bertahun-tahun telah terbunuh juga. Kebenciannya pada Kaisar Dewa Iblis telah mencapai batasnya. Kaisar Dewa Iblis tersenyum, apakah kamu pikir kamu bisa meledakkan dewa? Di hadapanku, apapun yang kau coba tidak ada gunanya. Aku sudah setengah dewa. Bahkan jika Anda meledakkan dewa, saya dapat merekonstruksi dan menyerapnya. Saya yang bertanggung jawab di sini. Anda hanya menggunakan celah spasial yang muncul setelah Illusory Paradise hancur untuk beberapa waktu. Saya telah menunggu selama bertahun-tahun, jadi saya memiliki kesabaran untuk menunggu sedikit lebih lama. Ye Xiaolei terdiam. Dia tahu bahwa Kaisar Dewa Iblis mengatakan yang sebenarnya. Dia terlalu kuat. Ketika dia membunuh naga peri, dia benar-benar mengendalikan segalanya. Ketika Ye Xiaolian yang tertidur di kuil ilusi merasakan naga peri jatuh dalam pertempuran, semuanya sudah terlambat. Surga ilusi adalah rumahnya. Akarnya ada di sini. Dia seperti buah yang tumbuh di pohon besar. Jika pohon itu mati, maka dia hanya akan dipetik atau dia harus mati juga. Tanpa ragu, Kaisar Dewa Iblis telah datang untuk menjemputnya. Bisakah dia menyelamatkanku? Ye Xiaoling dipenuhi dengan kesedihan. Dia juga tidak tahu. Bahkan jika dia benar-benar datang, bagaimana dia bisa menyelamatkannya dari Kaisar Dewa Iblis? Kaisar Dewa Iblis begitu kuat sehingga bahkan jika Dewi Alam dibawa kembali ke sana, dia belum tentu bisa mengalahkan Kaisar Dewa Iblis. Lagi pula, Dewi Alam bukanlah dewa yang mahir dalam pertempuran. Kaisar Dewa Iblis berdiri dengan tangan di belakang punggungnya saat dia diam-diam merasakan aura kehidupan yang diberikan oleh surga ilusi. Kultivasi energi spiritualnya telah mencapai keadaan di mana dia telah kembali ke kesederhanaan, meskipun aura kehidupan bertentangan dengan kegelapannya, itu tidak mempengaruhinya sama sekali. Itu mungkin untuk melihat dari atas di langit bahwa lapisan samar warna ungu hitam menyelimuti seluruh area 50 km jauhnya. Tidak ada aura yang bisa melewati penghalang ini. Akibatnya, bahkan Southern Mountain Pass di dekatnya tidak dapat menemukan apapun yang terjadi di sini. Tetapi bahkan jika mereka mengetahuinya, lalu bagaimana? Siapa yang bisa menghentikan Kaisar Dewa Iblis saat ini? Melihat cakrawala yang jauh, Kaisar Dewa Iblis tiba-tiba merasa agak gelisah, karena emosinya benar-benar bercampur untuk sesaat. Apakah dia benar-benar masih hidup? Dia memikirkan berita mengejutkan ini. Meskipun Dewa Bintang Iblis telah menjamin untuk kedua kalinya bahwa aura Long Haon sudah hilang, untuk beberapa alasan, hatinya terus terbebani setelah dia mendengar hal ini. Tentu saja, dia tidak percaya Long Haon masih hidup. Dia tahu betul apakah dia benar-benar meledakkan hati Long Haon dengan gerakan jarinya dengan kultivasinya. Tidak mungkin terjadi kecelakaan. Apakah seorang ahli nujum membangkitkannya sebagai undead? Kaisar Dewa Setan bisa membantu tetapi membiarkan sinar cahaya yang ganas melintas di matanya ketika dia memikirkan itu. Tidak peduli berapa banyak dia berharap Long Hoa Chen mati, dia masih merasakan perasaan khusus terhadap Long Haon. Hanya dia yang bisa menyakitinya. Jika seorang ahli nujum benar-benar membawanya kembali sebagai undead, Demon God Emperor pasti akan membuatnya mengerti arti dari berharap dia mati. Dia akan membuat rasa sakit itu bertahan selama 1000 tahun, menempa jiwanya sampai mati. Bagaimanapun, dia sangat luar biasa. Ketika dia memikirkan Long Haon, Kaisar Dewa Iblis merasa sangat tidak berdaya. Dia bahkan bisa membuat Austin Griffin membentuk perjanjian darah dengannya. Ini bukan lagi sesuatu yang bisa dicapai oleh bakat.
Meskipun Kaisar Dewa Iblis tidak akrab dengan proses yang terlibat, dia tahu bahwa Long Haon pasti berhasil dalam keadaan khusus. Jika bukan karena Austin Griffin, apakah dia bisa membujuknya untuk kembali ke iblis pada akhirnya atau bahkan menjadi penggantinya sebagai Kaisar Dewa Setan? Bisa tidak. Dia terlalu keras kepala. Jika dia tahu sebelumnya, dia seharusnya membawa Long Haon kembali ke iblis bersamanya saat pertama kali dia melihatnya dan mulai memutarbalikkan pikirannya saat itu. Hanya dengan begitu akan ada kesempatan. Memikirkan hal ini, Kaisar Dewa Iblis tiba-tiba mengalami kesedihan yang melegakan, karena dia tiba-tiba berpikir tentang bagaimana ketika Long Haon meninggal, dia bisa dengan jelas merasakan garis keturunan miliknya yang mengalir melalui tubuh Long Haon secara bertahap menjadi kurus dan mati juga. Bahkan sampai sekarang, dia tidak bisa merasakannya sama sekali. Sebagai Kaisar Iblis dan Kepala Naga Iblis, Kaisar Dewa Iblis memiliki hubungan yang sangat kuat dengan garis keturunannya. Misalnya, Ahbao dan Leng Xiao tetap sadar. Faktanya, Kaisar Dewa Iblis bisa merasakan saat mereka tumbuh lebih kuat atau lebih lemah. Aura garis keturunan dari Long Haon sudah menghilang sepenuhnya. Dia sudah mati. Namun, kabar kemunculannya masih layak diselidiki. Mungkin manusia benar-benar mengizinkan keberadaan ahli nujum dan membiarkan ahli nujum ini menggunakan tubuh Long Haon? Tidak, seharusnya tidak demikian. Semakin dia berpikir, semakin kacau pikiran Kaisar Dewa Iblis. Bagaimanapun, dia adalah pembangkit tenaga listrik. Dia sudah memiliki kaki yang ditanam di tingkat dewa. Dia segera tenang dan mengembalikan fokusnya kembali ke situasi di depannya. Dia telah menunggu hari ini untuk waktu yang sangat lama sekarang. Sejak kultivasinya menembus 1.000.000 energi roh, dia telah mencari dewa. Hanya dengan meminjam dewa dia dapat sepenuhnya menghilangkan serangan balik dari dewa yang dideritanya, dan dengan demikian menjadi dewa sejati yang tidak terikat pada dunia ini. Begitu itu terjadi, tidak ada yang bisa menahannya, jadi baginya, ini adalah kesempatan penting. Bahkan jika manusia di dunia ini berkultivasi hingga 1.000.000 energi spiritual, mereka hanya akan menjadi dewa dengan sendirinya dan setelah melakukannya, pikiran mereka secara bertahap akan menyebar ke seluruh dunia. Mereka akan dapat merasakan segalanya dan mengatur segalanya, tetapi mereka tidak akan lagi memiliki tubuh, juga tidak dapat mempengaruhi keseimbangan dunia. Namun, dia berbeda. Setan-setan itu datang dari alam lain, yang memberinya kemungkinan untuk mengabaikan prinsip-prinsip dunia ini. Namun, dia tidak bisa menjadi dewa sendirian. Memikirkan hal ini, Kaisar Dewa Iblis tiba-tiba dikuasai oleh hasrat yang membara. Dia harus berhasil hari ini. Begitu dia berhasil, dia akan menjadi dewa yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia ini. Pada saat itu, tidak mungkin lagi bagi manusia untuk terus melawan. Setelah dia menyatukan dunia, mungkin sudah saatnya dia kembali ke alam aslinya. Siapa yang tahu apa yang telah menjadi sekarang? Lampu hijau berangsur-angsur meredup, sementara Ye Xiaolei yang murni dan imut secara bertahap muncul dari lampu hijau sepenuhnya. Dia berada 100 meter dari Kaisar Dewa Iblis. Retakan spasial mulai menutup dan menghilang, saat aura kehidupan yang luar biasa diam-diam meresapi hutan yang luas. Namun, itu tidak dapat menembus segel Kaisar Dewa Iblis. Aura kehidupan yang sangat menghibur. Sayangnya, itu tidak cocok untukku. Kaisar Dewa Iblis tersenyum dan berjalan menuju Ye Xiaolei. Ye Xiaolei berdiri di sana dengan tenang saat dia menatap Kaisar Dewa Iblis dengan dingin. Tangan putihnya yang lembut menjadi terkepal erat tanpa sadar, saat dia menggigit bibir bawahnya dengan lembut. Dia melihat sosok tinggi, tampan dan mempesona berjalan selangkah demi selangkah, sementara dia tetap di tempatnya. Kuil ilusi dihancurkan dan surga ilusi hilang. Sejak saat itu, dia benar-benar kehilangan rumahnya. Ketika dia memikirkan keengganan dalam kesadaran naga peri sebelum mati, 2 tetesan air mata perlahan mengalir di pipinya. Itu hilang. Itu semua hilang. Kaisar Dewa Iblis perlahan tiba 10 meter di depannya dan berhenti. Dia mengulurkan tangannya ke arahnya, "Ayo, ikut aku. Jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu. Anda hanya perlu ingin menjadi dewa saya dari lubuk hati Anda dan saya bahkan dapat meninggalkan ingatan Anda secara utuh."
Ikutlah bersamaku. Saya akan membiarkan Anda menyaksikan banyak keajaiban dan keajaiban. Itu juga akan memberi Shengmo Dalu dewa sejati. Ye Xiaolei menatap Kaisar Dewa Iblis dengan matanya yang basah. Dia bisa melihat sedikit ketulusan di kedalaman matanya. Setelah mencapai kultivasinya, Kaisar Dewa Iblis telah melepaskan semua kegelapan. Baginya, banyak hal yang dianggap penting oleh orang biasa tidak lagi penting. Hal-hal yang dia inginkan sudah mencapai tingkat yang sama sekali berbeda. Aku sudah menunggu sangat lama sekarang. Aku tidak ingin terus menunggu. Saya berharap untuk mendapatkan dewa dengan kesadaran diri. Dengan begitu, saya tidak perlu kesepian di ribuan tahun mendatang. Bagaimana menurutmu? Sebenarnya, suka dan duka hanya sementara sebagian besar waktu. Waktu akan mencairkan semuanya. Setelah Anda telah menyaksikan banyak dunia yang berbeda dengan saya, Anda akhirnya akan melupakan masa lalu. Ayo, ikut aku. Saya pikir Anda tidak akan menyesalinya. Kaisar Dewa Iblis berbicara dengan sangat lembut dan dia tetap tersenyum kecil sepanjang waktu. Tatapannya dipenuhi dengan kelembutan, seperti seorang ayah yang memanggil putrinya. Tatapan Ye Xiaolei secara bertahap menjadi hilang. Akhirnya, dia mengangkat kaki kirinya dan maju selangkah perlahan. Setelah itu, dia mulai berjalan menuju Kaisar Dewa Iblis dengan perlahan. Senyum Kaisar Dewa Iblis semakin dalam. Menyatu dengan dewa yang patuh jauh lebih mudah daripada yang menolak, dan manfaat yang akan diberikannya pada stabilitas kultivasinya jelas akan berbeda juga. Tentu saja, semua yang dia katakan kepada Ye Xiaolei datang dari lubuk hatinya. Itu semua tulus. Justru karena itulah dia paling bisa membingungkannya. Dia tidak pernah memperlakukan Ye Xiaolei sebagai ancaman sejak awal. Begitu dia bergabung dengan kekuatannya, dia tidak lagi menjadi ancaman. Jadi bagaimana jika kesadarannya tetap ada? Demikian cerita Donghua berjudul Throne of Soul untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Bye.